sahabat balap bercerita lepas. Hari ini saya bukan kedatangan, tapi saya mendatangi tamu istimewa. Karena pada saat ini ada program yang saya dengar itu Jaksa Menyapa. Nah, jadi di podcast balap kita ke kejaksaan, kita cari Pak Jaksa yang bisa kita sapa. Nah, pada program kali ini ada Bapak Jaksa yang bersedia untuk kita gali, kita kupas-kupas, kita tanya-tanya soal seputaran hukum. Mari kita berkenalan dengan jaksa muda yang cukup lumayan ganteng setelah saya. Ya, mari kita sapa Bapak Zul. Bagaimana kabarnya Pak Zul? Baik, alhamdulillah. Makasih Pak Dok. Ya, jadi Pak Zul masih muda ya. Ya, bisa dikatakan Dari wajahnya masih muda. alhamdulillah. Sepertinya umurnya juga masih muda. Ya, bisa dibilang seperti Bisa dibilang seperti itu. Pak Zul udah berkeluarga atau masih bujang? Ya, alhamdulillah di tahun ini baru aja menikah. Wah, berarti pemerisanya balap Bapak Zul sudah berkeluarga ya. Jadi sudah tertutup kerannya, udah tidak bisa lagi. Ya. Anak udah Pak Zul? Ya, sementara alhamdulillah doakan semoga lancar hamilnya. Sudah jalan Oke, 8 bulan. berarti sementara mengandung ya istrinya. Istri satu atau Satu ya? Siap. Oke, baik Pak Zul, terima kasih Ya. bisa menerima tim kami Ya. podcast balap untuk datang ke kejaksaan untuk berbincang-bincang terkait beberapa masalah-masalah hukum. Nah, untuk di Morotai sendiri sudah tugas berapa lama nih Pak Zul? Ya, jadi untuk tugas di Morotai sebelumnya pernah tugas di sini waktu masih calon pegawai negeri sipil Ya. itu tahun 2018 sampai dengan 2019. Kemudian saya dipanggil untuk pendidikan jaksa, Ya. pendidikan jaksa, dan alhamdulillah bisa kembali ke sini. Ya. Mungkin karena panggilan Morotai masih membutuhkan atau merindukan saya dipanggil sini untuk dipromosikan menjadi kepala seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Baik, berarti kembali lagi ke Morotai ya. Alhamdulillah. Nah, dari pada saat selesai menjadi jaksa, kemudian ditugaskan ke mana ini Pak Zul? Sebelumnya sempat tugas di salah satu kejaksaan negeri di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara ya. Oke. Nah, dari kasus-kasus yang sudah ditangani apa aja nih yang sudah sempat ditangani oleh Pak Zul? Ya, kalau kasus-kasus itu sendiri sudah lumayan bervariasi. Bervariasi ya. Karena sebelumnya saya pernah menjabat kepala subseksi penyidikan pada Ya. tindak pidana khusus, yang mana itu mengkhususkan di perkara tindak pidana korupsi. Ya. Di luar itu saya juga ada fungsi penuntut umum di bidang tindak pidana umum. Ya. Banyak kasus seperti kasus penganiayaan, kasus ITE, minerba, KDRT, perlindungan anak dan sebagainya. Oke, baik, menarik. Nah, tadi sudah sempat singgung ada KDRT ya. Sempat pernah menangani juga ya tentang KDRT ya. Nah, jadi Morotai ini Pak Zul sebenarnya saya mendengar beberapa kali itu ada kasus KDRT yang terjadi di Morotai. Nah, ini saya mau coba gali-gali sedikit karena ada biar masyarakat Morotai, pemirsa balap semua nanti bisa menyaksikan bagaimana langkah-langkah ketika terjadi KDRT. Ya. Jadi undang-undang ada diatur enggak Pak? Ada undang-undangnya kira-kira nih KDRT? Ada ya? Jadi mungkin melalui podcast ini sekaligus juga seperti tadi bahwa kita ada giat jaksa menyapa. Ya. Jadi dalam giat mungkin sekedar bercerita dulu ya, jaksa menyapa itu apa. Giat kami ini salah satu giat di bidang intelijen khusus bagian penyuluhan hukum, yang mana di sini kami hadir menyapa dan kebetulan di sini Pak Dokter bersedia untuk bekerja sama, akhirnya jadi menyapa jaksa. Siap. Nah, di sini kita memberikan penerangan hukum kepada masyarakat umum melalui media-media seperti ini, menyampaikan keresahan-keresahan dan membantu masyarakat mengedukasi apa itu hukum dengan cara yang lebih mudah ditangkap. Baik. Nah, kemudian tadi masalah KDRT ya. Ya, KDRT. Di Morotai sendiri ini kasus-kasus yang kami lihat memang konteksnya sering terjadi di dalam lingkup keluarga, khususnya terhadap seorang perempuan atau ibu dan juga anak. Yang paling banyak itu kekerasan seksual. Namun untuk dasar hukumnya itu sendiri itu berbeda. Ada undang-undang KDRT
ada juga undang-undang perlindungan anak, karena undang-undang perlindungan anak lebih baru, jadi kasus-kasus yang sifatnya mungkin persetubuhan terhadap anak itu di undang-undang perlindungan anak sendiri. Namun untuk KDRT itu sendiri memang setelah saya menangani banyak perkara yang terbilang unik lah di kasus ini, apalagi KDRT ini sebenarnya bukan KDRT bunyi undang-undangnya, dia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Lingkup rumah tangga. Jadi di undang-undang ini mengatur tentang semangat menghapus, Pak. Oh begitu. Iya. Jadi sebenarnya apa yang termasuk tergolong KDRT ini seperti apa ini? Nah, apakah nanti kena dipukul atau ada hal lain yang masuk dalam KDRT? Tidak semudah itu. Jadi bercerita mungkin asal mulanya kenapa undang-undang KDRT ini sampai ada. Jadi di zaman tahun abad ke-20 tahun 1900-an dulu itu memang perempuan dan anak itu selalu didiskriminasi dalam hal mengambil keputusan di rumah tangga. Selalu kasarnya ya tanda kutip, perempuan itu dianggap sebagai alat reproduksi semata. Akhirnya berkembang zaman, adanya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United States PBB yang mana PBB di sini membuat konvensi yang mana Indonesia masuk di dalam tentang konvensi menghapus segala hal sifatnya kekerasan bagi perempuan. Nah dari sinilah semangat inilah timbul yang diratifikasi oleh negara kita. Namun seiring berjalan waktu masih kayaknya implementasi kurang lebih rigid, karena ada hal-hal yang dianggap perlu diatur lebih lanjut tentang bagaimana korban ditindaki apa dan sebagainya, karena KDRT ini sensitif. Iya, betul. Jarang orang malu untuk menyampaikan. Makanya undang-undang KDRT ini lahir untuk lebih memberi penjaminan kepada pihak korban, khususnya perempuan maupun anak. Karena kalau kekerasan pada umumnya mungkin kita gampang melapor, tapi kalau misalnya melakukan suami atau orang tua kita sendiri kadang kan bingung. Betul. Ini lapor nanti malu atau bagaimana. Makanya undang-undang KDRT ini lahir memberikan aturan-aturan khusus apa sih yang boleh dilakukan korban kalau misalnya ada kejadian atau dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan pertanyaannya Pak Dok tadi, kekerasan apa saja, batasannya di mana? Sebenarnya dalam undang-undang penghapusan KDRT ini ada 4 macam hal yang dilarang. Yang pertama itu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga dalam hal ini tidak dibiayai. Jadi itu ada 4. Berarti penelantaran juga termasuk ya. Kita tidak membiayai keluarga itu termasuk. Ya, dia masuk dalam artian kita harus membuktikan bahwa ada kewajiban-kewajiban, misalnya dia harus makan apa dan sebagainya, namun dibiarkan begitu itu bisa dipidana. Tapi dalam prosedur tertentu. Kan biasanya yang terjadi adalah suami memukul istri. Kalau kebalikannya, istri memukul suami, apa itu masuk juga di dalam? Masuk juga ya? Oke. Kan ya jangan. Di dalam hukum, di mata hukum kita tidak ada yang mengkhususkan. Ya. Semua di mata hukum itu sama. Equality before law. Tapi kembali lagi tadi kan di sini karena kebanyakan perempuan korban, makanya lebih dispesifikkan. Ya, itu yang harus diperjelas. Berarti anak ke orang tua, orang tua ke anak itu juga masuk juga sebenarnya. Masuk ya juga. Jadi ada prosedurnya jika dia ingin melapor. Oke, baik. Nah sekarang untuk sistem pelaporan ini kan mungkin masyarakat nggak tahu ini apakah ini sudah tergolong KDRT. Mereka masih mengira-ngira. Mereka mau minta penjelasan atau mau melapor, ini melapornya kemana sebenarnya ini? Ya, jadi untuk kasus KDRT itu sendiri yang berhak untuk menerima laporan atau memproses adanya dugaan suatu tindak kekerasan dalam rumah tangga ini adalah pihak kepolisian itu sendiri. Jadi jika memang ada hal-hal yang dianggap kekerasan dalam rumah tangga, korban ini bisa melaporkan ke pihak kepolisian. Nah, yang maksud dalam lingkup rumah tangga ini adalah yaitu tadi bapak, ibu, anak, orang tua, dan siapapun yang tinggal di dalam satu atap, sekalipun mungkin dia punya ponakan, tapi sudah
lama dalam hitungan tertentu dia menetap di situ, itu bisa masuk dalam konteks rumah tangga Rumah dalam tangga, iya. undang-undang ini. Bahkan Baik, baik. asisten rumah tangga atau pembantu itu bisa dikatakan menjadi satu kesatuan dalam lingkup rumah Rumah tangga. tangga. Ya. Oke. Nah, berarti sahabat podcast balap juga hati-hati ya dengan yang punya asisten rumah tangga, jangan semena-mena karena ini juga bisa ditindak loh ya. Ya. Jadi pemirsanya podcast balap yang kebetulan menonton channel ini Ya. nanti bisa dilihat, didengarkan ini Pak Jaksa. Jadi asisten rumah tangga juga ini bisa menjadi bahan ya. Jadi bisa melapor jika majikannya melakukan perbuatan yang semena-mena. Siap. Nah, ini keren sekali. Saya baru tahu ini, baru dengar ini. Ternyata lingkup rumah tangga itu bukan cuman saudara ya, ternyata yang lainnya juga bisa. Oke, baik. Saya ingin bertanya kembali, apakah ketika terjadi KDRT, apakah dibutuhkan juga seperti visum atau tidak perlu ini? Ya, jadi mungkin kita garis bawahi dulu apakah jika KDRT terjadi apa butuh visum ya. Dalam hal ini kita lihat dulu apa yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, apakah tadi yang fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Baik. Nah, mungkin sedikit menambahkan juga selain ART juga ada hal yang sebenarnya unik ya. Kekerasan seksual itu pun juga masuk. Jadi seorang istri ataupun seorang suami jika tidak menghendaki dirinya untuk melakukan persetubuhan meskipun itu halal menurut agama masing-masing, jika dia tidak menghendaki dan ada unsur pemaksaan itu bisa dilaporkan. Oke. Makanya dari situ berangkat jika memang ada hal-hal yang diduga pemaksaan dan sebagainya, baik itu kekerasan fisik, psikis maupun seksual, itulah visum dibutuhkan bagi pihak penyidik dalam hal ini polisi, begitupun kami penuntut umum dalam hal ini jaksa pada saat melakukan proses pembuktian di persidangan. Visum itu salah satu hal paling pokok lah dalam beberapa case perkara kekerasan fisik terutama. Karena tanpa visum itu mana kita mampu membuktikan bahwa si A ini benar telah dilakukan kekerasan terhadap dirinya. Yang berhak meminta visum itu siapa? Apakah kejaksaan yang meminta visum, korban, ataukah kepolisian yang meminta untuk permintaan visum? Jadi sebenarnya visum itu berangkat dari istilah. Visum itu sebenarnya di dalam KUHP kita, dalam kitab undang-undang hukum acara pidana kita atau di undang-undang lain, istilah visum itu sebenarnya ada jauh pada sebelum kita merdeka, masih aturan lama. Dia diatur di dalam Statplat nomor 38 kalau saya tidak salah ingat, ada menyebut tentang visum itu apa. Sebenarnya visum itu adalah hasil pencatatan dari dokter kehakiman atau dokter atau tenaga ahli yang bergerak di bidang medis yang memberikan keterangan terhadap kondisi seseorang pada tubuhnya, apa sih yang telah terjadi dalam dirinya. Nah, kemudian yang menjadi dasar hukumnya itu pun di dalam KUHP kita sendiri di pasal 133 dan 134 itu secara tersirat, dia tidak secara eksplisit menjelaskan itu visum apa. Namun praktisnya, implementasinya, perkembangan hukum ini menafsirkan bahwa visum itu ya apa yang dibuat oleh pihak dokter yang dimintai oleh penyidik dalam hal ini Polri untuk kepentingan pembuktian. Nah, jadi misal nih ujuk-ujuk ada orang yang dipukul sama suaminya, maka dari pihak penyidik, pihak polisi ini meminta kepada rumah sakit atau puskesmas bisa untuk memeriksa si korban apa sih yang terjadi, pemeriksaan lukanya, dan menulis secara tegas apa-apa yang telah terjadi dalam tubuhnya, biar itu membuktikan ada nyata. Karena di dalam aturan kita itu alat bukti yang digunakan untuk pembuktian itu termasuk surat, cuma diatur dalam pasal 144. Berarti ini bukan korban langsung datang ke fasilitas kesehatan untuk meminta visum, tetapi harus ada pengantar dari pihak yang berwajib ya. Jadi ini banyak terjadi case di negara kita, banyak kasus yang mungkin Pak Dokter sendiri mungkin pernah rasakan, karena banyak korban-korban kekerasan itu
ujuk-ujuk langsung datang ke dokter, Ya, betul. minta visum, minta sebagainya. Padahal Betul. itu tidak bisa dilakukan jika tidak dilaporkan terlebih dahulu ke pihak polisian. Kepolisian. Ya. Karena kalau mau bicara prosedur, harusnya itu merupakan tindakan penyidik itu sendiri. Berarti Ya. harus melakukan penyidikan dulu. Namun dalam prosesnya karena dikhawatirkan ada perubahan kondisi tubuh atau tidak diminta-minta korban ini sampai meninggal dunia, Ya. nah itu diupayakan, tapi tetap harus didampingi dengan pihak kepolisian. Baik. Karena memang aturannya seperti itu. Tidak terkecuali pun kondisi terhadap korban yang meninggal, Ya. itu tetap harus dimintakan. Betul. Jadi tidak boleh asal-asalan datang ini nih. Sampai ada kejadian kalau tidak salah di suatu daerah pernah ada berita ngamuk pihak keluarganya karena anaknya dipukul sama teman-temannya, Ya. nolak, katanya tidak profesional. Oke. Sempat viral itu, Ya. lupa di mana. Benar. Saya juga pernah mengalami. Ya. Tapi kasusnya kepolisian membawa korban disertai dengan surat untuk permintaan visum. Ya. Setelah saya mengeluarkan hasil visumnya, itu datang keluarga pasien. Dia minta, "Pak dokter, mana hasil visumnya?" Ya. Dan pada saat itu saya tidak memberikan. Ya. Nah, apakah tindakan saya tepat ini tidak memberikan ke keluarga pasien hasil visumnya? Karena saya hanya memberikan ke pihak kepolisian. Oke, untuk masalah apakah diberikan kepada pihak korban atau ini, sebenarnya kan yang pokok kembali ya di dalam bunyi aturannya itu untuk kepentingan pembuktian penyidikan. Baik. Berarti yang pokok adalah diberikan kepada pihak Yang meminta dalam hal ini Iya. penyidik. Baik, Tapi baik. masalah apakah korbannya mau diserahkan atau tidak, ya yang mungkin saya bisa jawab itu daripada dokter itu sendiri. Mungkin ada hal-hal yang dia nggak perlu, atau kemudian penyidiknya sendiri. Karena kadang yang menjadi kekhawatiran dari pihak korban adanya upaya tempering atau pengubahan ini. Tapi saya merasa kalau dokter kan disumpah juga, Iya. tidak mungkin lah dia mau melakukan tindakan-tindakan yang di luar daripada profesinya. Baik. Nah, ancaman hukumannya sendiri untuk pelaku KDRT. Untuk KDRT itu bervariasi, tergantung apa kekerasan yang dimaksud. Baik. Kalau kekerasan fisik itu ada 4 ayat, jadi berbeda. Pasal 44 ayat 1 itu hanya mengatur jika terjadi kekerasan terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga itu ancamannya maksimal 5 tahun ya, kalau tidak salah paling lama, dan atau denda. Jadi kadang ada bisa didenda, Ya. ada tidak, ada jumlah sekian maksimal dijatuhi denda. Beda dengan ayat 2-nya. Ayat 2-nya beda lagi. Dia kualifikasinya dia harus membuktikan telah terjadi luka berat atau menyebabkan jatuh sakit terhadap si korban. Luka berat ini bukan berarti robek, luka berat, tapi ada aturan khusus di pasal 90 KUHP apa saja yang dibilang luka berat. Misalnya kayak mata yang kena terus buta, nah itu kan hilang indera. Iya, penglihatan. Indera penglihatan itu kena luka berat. Oke, baik. Atau dia buntung itu masuk luka berat. Baik. Sedangkan ayat 3 itu menyebabkan kematian yang kalau saya tidak salah ingat itu ancaman pidananya paling lama 15 tahun. 15 tahun ya. Jika kekerasan fisik itu dilakukan sampai meninggal 15 tahun. Nah, yang unik itu di ayat 4. Jadi di ayat 4, jika pelaku yang melakukan suami atau istri yang melakukan kekerasan itu ancaman dan tidak menyebabkan pekerjaan terhalang di salah satunya, maksudnya kasarnya kekerasannya dalam kategori ringan. Iya. Itu ancaman pidananya paling lama 4 bulan. Baik. Kenapa 4 bulan? Yaitu tadi di dalam ayat itu mengkhususkan suami istri dianggap telah melakukan hubungan perkawinan dalam bahasa hukum kita, itu secara sadar dewasa mengetahui bahwa dalam pernikahan itu ada adab-adab yang diatur baik secara agama maupun hukum kita itu sendiri. Jadi jika ada pertengkaran di antara keduanya, maka menurut undang-undang kita menganjurkan untuk bagaimana menyelesaikan secara kekeluargaan dulu. Bahwa masih bisa ya. Untuk pasal 44 ayat 4 ini jika dilakukan suami atau istri itu kategorinya delik aduan. Delik aduan ini apa? Jika dalam kurun waktu tertentu salah satu dari pihak
korban atau Ya. pelapor menarik aduannya, Ya. perkara itu bisa dihentikan. Bisa dihentikan. Ya. Oke. Dalam upaya rujuk ini ya. Ya. Oke. Nah, kemudian bila mana visum ini telah dilakukan, nah kemudian suatu saat, nah, kan sifatnya rahasia ini visum. Suatu saat demi kepentingan penelitian, apakah bisa diambil kembali berkasnya kemudian dilakukan penelitian terhadap kasus-kasus yang sudah terjadi ini? Untuk penelitian itu sendiri tergantung di bidang apa. Di Baik. penelitian misalnya kami di penelitian misalnya untuk tesis apa dan sebagainya, Iya. kan tergantung apakah case-nya. Apalagi kan kalau dalam putusan pengadilan itu Iya. memang melampirkan visumnya. Oke. Makanya secara tidak langsung dari situ kita menangkap sebenarnya bisa terpublikasi. Iya. Hanya dalam proses pembuktian itu tergantung dari penegak hukumnya. Iya. Kenapa? Karena terkadang inilah dilema tersendiri bagi penegak hukum, tidak memperlihatkan secara publik publik kesannya menutupi ya. tapi kita menjaga jangan Betul. sampai ada yang menyalahgunakan atau membuat malu pihak korban, apalagi misalnya visum kekerasan seksual, karena itu kan berbicara Baik. tentang kemaluan wanita. Betul. Itu kan kita harus jaga. Nah, tapi ya itu tadi dilemanya, hanya kalau sifatnya apakah bisa digunakan, menurut saya bisa. Apalagi kalau putusan pengadilan itu sudah dijatuhkan, Ya. itu bisa diakses secara umum melalui pengadilan negerinya masing-masing. Baik. Jadi kalau menurut saya ya mungkin bisa-bisa aja. Betul. Oke, terima kasih Pak Zul atas informasi ini. Nah, yang terakhir nih, Ya. sebelum kita tutup, Pak Zul selama di Morta ini, ya hiburannya kira-kira apa ini yang bisa menghibur suasana hatinya? Ini dari kota saya lihat Pak Zul ini. Kira-kira apa yang bisa menghibur di Morta ini? Ya, sebenarnya kalau menghibur lebih pekerjaan itu sendiri sih. Pekerjaan ya. Karena memang dengan bekerja di kejaksaan, ya kerja dan hiburan itu sudah menyatu. Sudah menyatu. Karena Oke, mau baik. nggak mau ya kita memang penempatannya itu harus siap di seluruh wilayah Indonesia. Betul. Karena kalau mau bilang tinggal di daerah ya udah kerja di sana aja tuh. Baik, apapun baik. itu. Jadi kalau ditanya hiburan, sepintar-pintarnya kita lah Ya. bagaimana menghibur diri. Tapi kalau lebih spesifik, saya lihat dulu sih kayak di sini kan sunsetnya Iya. katanya saingan dengan tempat saya lahir di Iya, Makassar iya, kan. iya. Dan memang ya kadang kita nunggu matahari terbenam. Oke, menikmati aja ya. Menikmati aja. Jadi nanti misalnya dipindahkan ke kampung halaman, senang nggak Pak? Ya pasti senang. Pasti senang ya? Bohong lah kalau. Oke Pak Zul, terima kasih atas waktunya. Ya. Kita berbincang-bincang di podcast balap ini dan sekaligus di Jaksa Menyapa. Siap. Nah, program Jaksa Menyapa ini mudah-mudahan bisa berlangsung terus. Siap. Dan jangan bosan-bosan ketika ada hal-hal yang perlu kami datang untuk meminta penjelasan-penjelasan ataupun nanti request dari masyarakat, apakah masih bisa diterima podcast balap? Ya, kami dengan senang hati pasti. Oke, baik. Karena yang pada pokoknya adalah kejaksaan ini bukan kita sudah mau menghilangkan stigma bahwa kejaksaan itu tertutup, angkuh dan sebagainya. Padahal kami punya bidang yang mana memungkinkan untuk secara terbuka menyampaikan informasi. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau izin promosi juga ya, cocok. Kegiatan ini, kalau memang mau memantau apa aktivitas kami, bisa lihat di kita punya sosial media di Instagram, karena lumayan update hampir tiap hari kan. Baik. Tiap hari malah diupdate. Instagram ya. Apapun kegiatannya kita selalu update. Kemudian bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi tentang hukum, kami juga disediakan platform tersendiri. Kemudian untuk masyarakat yang menduga adanya dugaan tindak pidana, khususnya mungkin tindak pidana korupsi, kita punya hotline tersendiri, bisa dihubungi. Jadi meskipun dari Pulau Rau atau Morotai Jaya di sana, tidak usah jauh-jauh ke kejaksaan, bisa langsung hubungi kami di nomor ini. Jadi manfaatkan teknologi yang ada. Baik, luar biasa kejaksaan Morotai. Jadi mengikuti juga teknologi ya, tidak harus manual terus. Oke, baik Pak Zul, terima kasih sekali lagi atas waktunya.
berbincang-bincang masalah hukum di podcast balap. Dan satu lagi kami doakan mudah-mudahan calon anaknya sehat-sehat, istrinya juga sehat-sehat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di podcast berikutnya.